Hai, balik lagi bersama saya Giri, vending machine expert dari Smartvan. Kali ini adalah kali kedua kita mengunjungi Universitas Ciputra karena ada penempatan tambahan mesin Smartvan di kampus ini. Ya, kalau dulu kalian udah pernah lihat videonya yang kita posting sebelumnya, nanti bisa klik aja langsung di kanan atas ini. Kita akan ngobrol dengan pemilik dari vending machine di sini dengan Pak Din. Ya, dan kita juga pengen sharing ke kalian semua bagaimana success story dan perjalanannya Pak Din menjalani vending machine bisnis di kampus Universitas Ciputra, Surabaya. Sebelum lanjutin videonya, jangan lupa subscribe dulu, karena banyak banget video-video menarik berikutnya yang kalian bisa tonton dan menjadi inspirasi kalian untuk berbisnis vending machine di Indonesia. Tonton terus videonya sampai habis, karena di akhir video kita akan kasih tahu ke kalian semua bagaimana keuntungan vending machine berjualan dengan vending machine di kampus, salah satunya di kampus Universitas Ciputra ini. Yuk, ikutin terus. So, di kesempatan kedua ini kita lihat ya, aktivitas kampusnya cukup stabil, ramai banget. Dilihat bisa parkirannya juga penuh banget. Parkiran motornya penuh, parkiran mobilnya penuh. Artinya secara aktivitas di sini mahasiswanya masih terus berjalan. Ya mungkin bulan depan udah mulai libur kali ya, tapi menjelang sampai libur tentunya masih besar potensi untuk berjualan produk-produk makanan minuman untuk mahasiswa ya di kampus-kampus kayak di sini. Yuk, kita langsung aja ke tokonya Pak Din, tuku-tuku yang ada di situ tuh. Let's go. Nah, tadi kita udah keliling-keliling sama Pak Din. Pak Din juga sharing ke teman-teman dari Pomosda ya, Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa dari Nganjuk, yang mereka juga inspired dari kisahnya Pak Din nih. Nah, sekarang kita mau sedikit sharing lagi nih lebih jauh. Pak Din berawal dari 3 mesin yang sudah berjalan mungkin selama 2 bulan terakhir ya Pak ya. Sekarang menambah mesinnya nih Pak ya. Kemarin kita baru mengirimkan lagi 2 unit. Apa sih yang nge-trigger Bapak akhirnya menambah lagi unitnya di sini? Oh, jadi memang dari awal itu kita udah ada rencana, namanya untuk awal kan coba 3 aja. Ya. Jadi setelah evaluasi memang hasil penjualannya cukup oke. Ya. Terkadang ada area yang belum sempat rute pengisian udah habis duluan. Oke. Sayang, jadi Ya. daripada gitu mending saya tambah. Ada juga area-area yang memang belum terjangkau, jadi memang area itu kita tambahkan dengan kombinasi item yang berbeda. Berbeda, jadi Ada variasinya lebih baik. variasinya pun bisa ditambahkan. Iya. Sambil berjalan menambah mesin, bisa dikatakan Pak Din dan timnya sudah mulai bisa menguasai proses operasionalnya mungkin ya. Tapi mungkin ada sambil berjalan yang masih perlu kita support Pak mungkin? Iya. Apa tuh? Tetap sih kalau misalnya selama ini sih ada komplain pasti. Komplain handling ya. Yang terjadi biasa komplain apa aja Pak? Produk tidak keluar. Tidak keluar itu kalau setelah, kan kita ada tim juga nih Pak yang di grup ya, yang dikomunikasikan, kita bantu validate. Tentunya nggak bisa real time kan. Ya, Jadi pasti ada jeda. Ada masalah. Kemudian yang kedua, kalau orangnya jujur sih keluarnya lebih dari 1 dikembalikan produknya. Tapi kalau pas nggak jujur ya bye bye. Iya. Tapi kalau boleh tahu nih Pak, ini kan saya ngelihat laporan-laporan ya, dalam 1 bulan, saya rata-rata ya Pak ya, paling nggak untuk 2 bulan terakhir, ada sekitar 9-10 kasus per bulan yang dilaporkan di grup ya. Saya nggak tahu di luar itu. Sebenarnya kondisinya tuh emang itu saja yang menjadi komplain, apa memang ada di luar itu Pak? Kondisinya ya sebenarnya lebih banyak sih, kurang lebih 20 sampai 30. Oke. Tapi kadang
kita kan nggak tahu ya jamnya, kemudian tiap orang beda-beda. Sekarang handlingnya itu kan di mesin sudah disediakan nomor telepon. Ya. Itu apa? Bentuknya orang ngubungin telepon apa WA? Memang saya tidak menyarankan untuk telepon, Ya. karena kan tidak ada karyawan khusus customer service. Karena customer service khusus kan mahal. Ya. Jadi saya gabungkan dengan kakak saya di rumah juga. Oke. Jadi Tapi kalau sifatnya manual ya, artinya sifatnya WA. WA. Karena sifatnya nggak mungkin otomatis juga. Kalau orang produknya nggak keluar, mau gimana? Mesinnya kan nggak mungkin keluarkan. Nggak mungkin. Mungkin ini masukan aja Pak ya, yang kalau di customer service-nya SmartFan, kita juga ada WhatsApp bisnis yang bisa dihubungin. Nah, di situ ada auto reply. Auto reply-nya kita sekalian untuk kalau ada keluhan mengisi form. Di mana pada saat mereka first hit sama kita, mereka udah langsung bisa masukin data mereka itu Pak. Itu langsung form atau form manual? Google Form sebetulnya. Gitu. Jadi di situ ketahuan kan? Belum pernah coba sih. Nanti bisa saya share linknya seperti apa, nanti Bapak bisa klik. Tapi Mungkin itu nanti bisa refund atau apa? ya, paling nggak gini Pak, data mempermudah tim Bapak mengcapture data pelanggan yang mengeluh tadi. Jadi nggak usah perlu tim support lagi. Ya paling nggak gini, kalau itu sudah masuk form, data screen capture pembayaran, terus apa, belinya apa, menggunakan pembayarannya apa, itu kan sudah tercapture semua di form. Yang nanti tim Bapak tinggal forward ke kita untuk validasi. Nah kita memang juga lagi ngembangin satu sistem yang kita udah jalanin. Kalau ada transaksi gagal, untuk dicoba lagi, mesin langsung nge-force ngeluarin barang. Cuman ada lagi Pak, selain itu Pak? Paling kan kalau tadi ada data penjualan ya. Oh iya, soal data penjualan nih buat teman-teman juga sharing. Bantu kita tahu barang mana yang mesti dipertahankan, barang mana yang mesti dihilangkan supaya ada reshuffle. Memang kita sudah sediakan dashboard ya Pak ya, cuman di dashboard itu nggak necessarily membantu mempermudah secara keseluruhan ya, lebih mudah ke Bapak tuh mereview per mesin secara bulanan, berapa detail produk yang dijual selama 1 bulan di mesin tersebut ya. Jadi kan kalau ada yang lengkap kita bisa pantau total penjualan per item, kemudian apakah ada selisih stok. Ya, ini juga sesuatu yang masih kita develop di sistem, tapi in paralel tim SmartFan itu sudah menyediakan data, namanya Data Studio. Kita menggunakan platformnya Google untuk mengolah data tadi, yang kita kirimkan secara terpisah di luar dashboardnya Pak, yang tadi saya tunjukkan ke Pak Din ya, dimana itu Bapak bisa ngelihat produk by kategori, mesinnya juga dilihat per produk, per mesin itu produk apa aja, keluar berapa, laku berapa. Yang mudah-mudahan in paralel sampai kita selesai mendevelop itu bisa digunakan untuk mereview lebih enak. Oke. Ada lagi nggak Pak Din kira-kira yang mau di-share kalau so far sih itu sih, jadi kan kalau pengisian produk kan tentu dari kita, tapi tentunya kita perlu bagaimana dengan margin yang standar, tapi tingkat kehilangan atau komplainnya rendah. Oke, sip kalau gitu. Thank you banget nih Pak Din, sharing-sharingnya, udah sharing juga ke teman-teman lain yang ingin menggunakan vending mesin juga. Ya tentunya juga buat teman-teman yang nonton konten ini pastinya akan lebih jelas ya bagaimana proses perjalanannya berbisnis vending mesin di kampus. Mungkin tanpa harus menyebutkan nominal atau menyebutkan besarannya berapa, bisa dengan strategi penempatan mesin, dengan juga kita tahu vending mesin itu sebagai sebuah fasilitas, sehingga fasilitas itu banyak digunakan, tentunya akan memberikan keuntungan juga. Ya, yang membuat bisnisnya lebih sustainable. Ya, buktinya apa, Pak Din? Per bulan ini sudah menambah lagi mesinnya karena ternyata fasilitasnya dibutuhkan di tempat yang lebih banyak lagi. So that's a good story, di mana fasilitas itu bisa bermanfaat, pasti juga akan dicari orang. Ya, thank you Pak Din. Sharingnya mudah-mudahan makin sukses terus. Catatan-catatannya nanti kita akan bawa juga ke tim. Mudah-mudahan bisa kita deliver jasanya kita lebih baik lagi ya Pak ya ke depannya. So itu tadi obrolan-obrolan kita dengan Pak Din. Memang kita ingin mengekspos seberapa keuntungan dari berbisnis vending machine khususnya di sebuah kampus seperti kampus Universitas Ciputra. Cuman memang sesuai dengan permintaan dari Pak Din, beliau masih belum bisa nge-share ya berapa detail dari keuntungan yang dia dapatkan dengan berjualan vending machine di sini. Tapi yang jelas bisnis tetap menguntungkan. Kenapa? Dengan adanya permintaan yang lebih banyak dari teman-teman mahasiswa di sini dan gedung-gedungnya juga lebih banyak lagi, Pak Din decide untuk menambah mesin yang akan dia kelola. Jadi sekarang Pak Din yang berawal dari 3 mesin sudah menambah 2 mesin menjadi 5 mesin per hari ini. So itulah sedikit bukti bahwa berbisnis vending machine
yang di sini contohnya di kampus, menguntungkan. So, buat kalian yang inspired dengan kisah ini dan ingin juga berusaha dan berbisnis vending machine di kampus, seperti contohnya di sini, bisa langsung kunjungin website kita di www.smartvan.biz, kunjungi juga Instagram kita dan sosial media platform kita. Bisa juga langsung kontak customer service kita ya yang ada di kolom deskripsi. Dan jangan lupa komen ide-ide menarik kalian di kolom komentar supaya menjadi banyak masukan juga buat tim kita untuk mendevelop produk, membuat sesuatu yang relevan buat kalian. See you in the next video.